Saya Titisma Wardani, NIM 2014080037. Saya mahasiswi Tadris IPA Fisika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah kalkulus diferensial yang dibimbing oleh Ibu Dita Putri Utami KPD. Pembahasan soal fungsi dan limit, turunan, dan penggunaan turunan. Kita langsung saja pada pembahasan soal-soal yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama fungsi dan limit. Untuk fungsi dan limit ini terdapat beberapa materi di dalamnya, yaitu yang pertama fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri soalnya adalah konversikan ukuran 46 derajat ke dalam radian, di mana 1 derajat sama dengan pi per 180, di mana pi per 180 ini nilainya adalah 1,7453 dikali 10 pangkat min 2. Maka pembahasannya adalah 46 dikali pi per 180, yang 46 ini yang telah tertera pada soal. 46 dikali pi per 180 sama dengan 46 dikali 0,017453. Yang ini kita dapatkan dari sini, di mana tadi pi itu 1 derajat itu sama dengan 1,7453 dikali 10 pangkat min 2. Maka kita bisa juga dituliskan dengan yang ini. Maka dapat hasilnya 0,80288 sama dengan 0,8029. Untuk soal yang kedua dari fungsi trigonometri adalah periksa kebenaran kesamaan dari sek T dikurang 1 sek dikali sek T ditambah 1 sama dengan tan kuadrat T. Maka pembahasannya adalah sek kuadrat T sek kuadrat T ditambah sek T dikurang sek T dikurang 1 sama dengan tan kuadrat T. Yang ini kita dapatkan hasil yang ini dari hasil perkalian ke dalam dari yang ini. Maka sek kuadrat T dikurang 1, karena sek T dikurang sek T maka hasilnya 0. Sehingga didapatkan sek kuadrat T dikurang 1 sama dengan tan kuadrat T. Sek kuadrat T ini bisa kita rubah menjadi 1 ditambah tan kuadrat T. Maka 1 tambah tan kuadrat T dikurang 1 sama dengan tan kuadrat T, di mana kita memperoleh kesamaannya, yaitu karena 1 dikurang 1 itu habis, maka didapatkan tan kuadrat T ditambah tan kuadrat sama dengan tan kuadrat T. Untuk pembahasan soal materi kedua dari fungsi dan limit, yaitu pendahuluan limit, di mana soalnya adalah limit x kuadrat sama dengan 2x dikurang 1. Maaf, ini bukan sama dengan tetapi tambah. Ini tambah. Maaf ya, saya terjadi kesalahan penulisan. Maka dan ini juga salah, karena ini sama dengan x dan ini juga x. Maka soalnya yaitu lim x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 x menuju min 2. Maka pembahasannya adalah lim
limit dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 X menuju min 2, maka didapatkan min 2 kuadrat ditambah 2 dikali min 2 dikurang 1, maka didapatkan 4 dikurang 4 dikurang 1, maka hasilnya min 1. Untuk soal yang kedua yaitu limit dari X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2 X menuju 2. Maka pembahasannya yaitu jika limit X kuadrat dikurang 4 X dikurang 2 X menuju 2, maka kita lakukan pemfaktoran dari ini. Maka didapatkan limit X kurang 2 X ditambah 2 per X kurang 2 X menuju min 2 X menuju 2. Maka yang sama kita boleh coret. Ini kita coret. Maka didapatkan limit X ditambah 2 X menuju 2. Maka yang X kita ganti nilainya dengan 2. Maka didapatkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk soal selanjutnya, kita membahas tentang teorema limit. Untuk teorema limit ini soalnya adalah yang pertama limit T kuadrat cos T per T ditambah 1 T menuju 0. Maka pembahasannya adalah kita melakukan pemisahan dengan pengkalian karena T kuadrat cos T sama dengan artinya per T ditambah 1 sama artinya dengan T kuadrat tan kuadrat dikali cos T per saya juga terjadi kesalahan lagi, mohon maaf. Ini bukan tan, tetapi ini adalah T. Maka kita dapat memisahkan limit T kuadrat per T ditambah 1 dikali cos T per 1. Maka didapat T menuju 0. Maka didapatkan kita melakukan perkalian. Kita pisahkan dulu, kita membedakannya dulu, yaitu limit T kuadrat per T ditambah 1 T menuju 0 dikali limit cos limit T menuju 0 cos T. Maka kita menggantikan nilai T-nya dengan 0. Maka kita dapatkan 0 kuadrat per 0 ditambah 1 dikali cos 0. Maka kita dapat cos 0 itu adalah 1. Maka dapatkan 0 dikali 1. 0 dikali 1 sama dengan 0. Untuk soal yang kedua yaitu limit sin X per X menuju 0. Pembahasannya yaitu limit sin X per cos X per X menuju 0. Karena kita mendapatkan ini dari sin kuadrat sin 3X ini sama artinya dengan sin X di per cos X. Maka kita dapat limit X menuju 0 sin 3X per 3X dikali 3. Maka yang 3 ini kita pindahkan ke depan. Maka kita dapat 3 dikali limit sin 3X per 3X X menuju 0 sama dengan 3 dikali limit sin 3X per 3X. Yang karena X menuju 0, maka kita dapat oleh 3X menuju 0. Maka
kita lakukan, kita dapat 3 dikali limit 3 sin 3x per 3x, x 3x menuju 0, kita peroleh 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kita masuk pada limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Soalnya yaitu hitung limit cos x per x ditambah 1 x menuju 0. Maka pembahasannya adalah limit cos x per x ditambah 1 x menuju 0 sama dengan kita ganti x-nya itu dengan 0. Maka kita peroleh cos 0 per 0 ditambah 1 sama dengan 1 per 1. Maka dapatkan sama dengan 1. Untuk soalan kedua yaitu hitung limit sin x per 2x x menuju 0. Juga kita ganti dan x-nya itu dengan maaf, tunggu bentar. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya, itu limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Soalnya yaitu hitung limit cos x per x ditambah 1. Pembahasannya adalah x-nya kita ganti dengan 0. Maka kita peroleh dari cos x per x ditambah 1 x menuju 0, yaitu cos 0 per 0 ditambah 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Untuk soalan kedua yaitu hitung limit sin x per 2x. X menuju, maaf ini salah, ini x menuju 2 sebenarnya, x menuju 2. X menuju 2. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, saya terjadi kesalahan. Sudah. Ini x menuju 2. Maka pembahasannya adalah ini juga x menuju 2. Maka pembahasannya adalah limit sin x per 2x x menuju 2 sama dengan kita keluarkan yang setengahnya bisa kita keluarkan. Maka kita peroleh setengah kali sin x per x sama dengan x-nya diganti dengan, maaf ini jadi salah. Nah, kita masuk pada limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Untuk soalnya yaitu hitunglah limit cos x per x tambah 1 x menuju 0. Pembahasannya adalah limit dari cos x per x ditambah 1 x menuju 0, kita ganti nilai x-nya. Maka cos 0 per 0 ditambah 1 adalah 1 per 1 sama dengan 1. Dan untuk soal yang kedua yaitu hitung limit sin x per 2x x menuju, maaf ini saya terjadi kesalahan penulisan, yaitu ini sebenarnya x menuju 1 dan ini juga x menuju 1. Maka
Pembahasannya limit sin X per 2X X menuju 1 sama dengan yang setengah kita bisa keluarkan. Jadi setengah dikali sin X per X sama dengan setengah dikali 1. Setengah dikali 1 sama dengan setengah. Untuk materi limit tak hingga dan limit di tak hingga, soalnya yaitu limit 3X per X dikurang 1, X menuju 1 plus. Maka pembahasannya adalah untuk nilai X-nya kita ganti plus 1, maka yaitu 3 per 0 pangkat 0. Sama dengan positif tak hingga, karena positif satu positif, jadi angkanya berada di kanan 1, maka nilainya lebih dari 0. Untuk soal yang kedua, yaitu limit 2X kuadrat per 3X kuadrat ditambah 1, X menuju tak hingga. Pembahasannya adalah limit limit 2X kuadrat per X kuadrat dikali 3 ditambah 1 per X kuadrat. Yang ini karena kita lakukan pemindahan X-nya keluar, maka yang ini bisa kita coret, yang ini dicoret, maka kita peroleh limit 2 per 3 ditambah 1 per X kuadrat X menuju tak hingga, sehingga ini sama dengan karena limit 1 per X kuadrat itu 0, maka kita dapat 2 per 3 ditambah 0 sama dengan 2 per 3. Untuk soal selanjutnya tentang kekontinuan fungsi. Untuk soal pertama yaitu, apakah fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 1 kontinu di x ditambah 1? Pembahasannya adalah limit untuk limit f(x) x menuju 1 positif sama dengan 4. Untuk limit limit f(x) x menuju 1 negatif sama dengan 4. Maka kita peroleh, berarti ini ada yang untuk f1 sama dengan 3 kali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk limit f(x) x menuju 1 sama dengan f1. Sehingga jadi f(x)-nya merupakan kontinu karena semuanya ada. Untuk soal yang kedua yaitu, apakah fungsi f(x) x kuadrat dikurang 4x per x kurang 2 kontinu? Untuk pembahasannya, perhatikan untuk x sama dengan 2, dimana kita ganti nilai x-nya sama dengan 2, yaitu 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2 sama dengan 0 per 0, maka tidak terdefinisi. Sehingga jadi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x per x kurang 2 diskontinu di x sama dengan 2. Nah, kita masuk pada materi kedua yaitu tentang turunan. Untuk materi pertama dari turunan yaitu 2 persoalan dalam satu tema. Soalnya yaitu, carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Pembahasannya adalah rumus dari kemiringan garis singgung tersebut adalah limit f2 ditambah h dikurang f2 per h menuju 0. Maka
Untuk M tan sama dengan limit 2 tambah H kuadrat dikurang 2 kuadrat per H. H menuju 0. Maka M tan sama dengan lim 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat dikurang 4 per H. Yang ini kita dapat dari perkalian yang ini. Yang ini. Maka M tan-nya adalah limit 4H ditambah H kuadrat per H menuju 0 adalah M sama dengan limit 4 ditambah H menuju 0. Maka kita ganti nilai H ini dengan 0. Maka M tan-nya adalah 4 ditambah 0 sama dengan 4. Untuk soal yang kedua yaitu turunan persamaan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 1 per X di titik 2,1 2,5. Maka pembahasannya adalah rumus persamaan garis singgung tadi sama dengan yang di atas, yaitu limit F2 ditambah H dikurang F2 per H menuju 0. Maka M tan-nya limit 1 per 2 ditambah H dikurang 1/2 per H menuju 0. Maka M tan-nya sama dengan limit 2 per 2 dikali 2 ditambah H dikurang 2 ditambah H 2 dikali per 2 dikali 2 ditambah H per H. Sama dengan limit min H per 2 dikali 2 ditambah H per H. Sama dengan limit min H per 2H dikali 2 ditambah H menuju 0. Maka hasilnya M tan-nya sama dengan limit min 1 per 2 dikali 2 ditambah H menuju 0 sama dengan min 1 per 2 dikali 2 ditambah 0. Karena H-nya diganti dengan 0. Sama dengan min 1/4. Untuk soal selanjutnya turunan. Cari turunan, soalnya itu cari turunan dari X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 5X dikurang 4. Pembahasannya turunan dari X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 5X dikurang 4 yaitu 4X kuadrat 4X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 5. Karena kalau melakukan penurunan, pangkatnya tersebut dipindahkan ke depan dan pangkatnya dikurang 1. Maka kita dapat 4X pangkat 3. Dan untuk 2X pangkat 3, kita kalikan yang pangkat 3 ini ke depan yaitu 2. Dan pangkatnya dikurang 1, maka didapatkan 6X kuadrat. Dan untuk 5X yaitu X-nya hilang kalau terdapat penurunan, yaitu maka turunannya adalah 4X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 5. Untuk soal turunan yang kedua yaitu turunan dari Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4 dikali 2x pangkat 4 dikurang 4. Pembahasannya adalah untuk U sama dengan 2x kuadrat dikurang 4. Dan untuk U aksennya kita turunkan, maka kita dapat 4x. Dan untuk V-nya adalah 2x pangkat 4 dikurang X. Dan untuk V aksennya kita turunkan yaitu 8X pangkat 3 dikurang 1. Maka rumus dari turunan tersebut adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Maka kita pindahkan U-nya, kita ganti nilai U yang telah kita ketahui dan nilai U aksen, V, dan V aksen. Maka F aksen X
sama dengan turunan pertama dari fx, yaitu 4x dikali 2x pangkat 4 dikurang 1 ditambah 2x kuadrat dikurang 4 dikali 8x pangkat 3 dikurang 1. Maka kita peroleh turunannya adalah 8x pangkat 5 dikurang 4 dikali 4x kuadrat ditambah 16x pangkat 5 dikurang 2x kuadrat dikurang 32x pangkat 3 ditambah 4. Maka kita sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 32x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 4. Untuk soal ketiga dari turunan, yaitu aturan pencarian turunan. Soalnya cari turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Maka untuk pembahasannya adalah kita menggunakan pembahasannya D 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6 sama dengan D dikali 5x kuadrat ditambah 7x dikurang D6. Kalau yang ini merupakan teorema F. Sama dengan selanjutnya kita menggunakan teorema E, yaitu D dikali 5x kuadrat ditambah D dikali 7x dikurang D6. Maka selanjutnya kita menggunakan teorema D, sehingga kita dapat yaitu 5D x kuadrat ditambah 7dx kali x dikurang D6, karena yang kita keluarkan koefisiennya keluar. Ini merupakan teorema D, sehingga sama dengan 5 dikali 2x ditambah 7 dikali 1 ditambah 0. Ini merupakan teorema dari teorema CBA, sehingga kita dapat hasilnya yaitu 10x ditambah 7. Untuk soal yang kedua, cari turunan dari 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 10x kuadrat ditambah 5x ditambah 16. Kita masuk pada pembahasannya. D 4x pangkat 6 dikurang 3 pangkat 3 dikurang 10x kuadrat ditambah 5x ditambah 16 adalah kita sama menggunakan teorema-teorema di atas. Yang ini sama. Kita dapat D dikali 4x pangkat 6 dikurang D dikali 3x pangkat 5 dikurang D dikali 10 kuadrat ditambah D dikali 5x ditambah D16. Selanjutnya kita keluarkan koefisiennya keluar. Kita dapat 4dx pangkat 6 dikurang 3d dikali x pangkat 5 dikurang 10d dikali x kuadrat ditambah 5d kali x ditambah d16 sama dengan 4 dikali 6x pangkat 5 dikurang 3 dikali 5x pangkat 4 dikurang 10 dikali 2x ditambah M5 dikali 1 ditambah 0. Maka hasilnya sama dengan 5x pangkat 5 24x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4 dikurang 20x ditambah 5. Nah, kita masuk pada turunan sinus kosinus. Soalnya yaitu cari D dikali 3 sin X dikurang 2 cos X. Pembahasannya adalah D dikali 3 sin X dikurang 2 cos X sama dengan 3D sin X dikurang 2D cos X. Yang ini, yang konstantanya kita pindahkan ke depan. Sehingga kita dapat
hasil akhirnya yaitu 3 cos X ditambah 2 sin X. Sin X. Di mana turunan dari sin X tersebut yaitu cos X. Dan untuk turunan dari cos X yaitu sin X. Maka dapatlah yang ini hasilnya. Untuk soal yang kedua, cari D tan X. Pembahasannya adalah D tan X sama dengan D sin X per cos X. Karena tan X ini turunannya adalah sin X per cos X. Maka kita lanjut, D tan X sama dengan cos X D sin X dikurang D cos X per cos kuadrat X sama dengan cos X kali cos X ditambah sin X dikali sin X cos per cos kuadrat X sama dengan 1 per cos kuadrat X. Sehingga 1 per cos kuadrat X ini sama dengan sek kuadrat X. Untuk soal selanjutnya yaitu tentang materi aturan rantai. Soalnya yaitu turunan dari Y sama dengan 2X dikurang 3 pangkat 10. Untuk dari soal tersebut, N-nya adalah 10 yang ini. Dan untuk U-nya adalah 2X dikurang 3 yang ini. Maka kita masukkan rumus pada rumus-rumus. Rumus dari turunan menurut aturan rantai yaitu N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali DXU. Maka kita masukkan pada nilai angka-angka yang telah diketahui pada soal ke rumus-rumus. Maka Y aksen X sama dengan 10 dikali 2X dikurang 3 pangkat 9. Yang 10 dari yang N, yang 2X dikurang 3 dari U, dan 9 ini adalah N dikurang 1, yaitu 10 dikurang 1. Dikali DX 2X dikurang 3, maka sama dengan 10 dikali 2X pangkat 2X dikurang 3 pangkat 9 dikali 2, karena turunan dari ini adalah 2. Maka hasil akhirnya adalah 20 dikali 2X dikurang 3 pangkat 9. Untuk soal kedua dari aturan rantai yaitu aturan turunan dari Y sama dengan sin 3X. Pembahasannya yaitu untuk U sama dengan sin X dan untuk Y sama dengan sin U. Rumusnya adalah Y aksen X sama dengan cos U dikali DX sama dengan cos 3X DX dikali DX 3X sama dengan cos 3X dikali 3. Maka hasil akhirnya adalah 3 cos 3X. Maaf, saya salah coret. Nih. Untuk soal selanjutnya yaitu tentang notasi Leibniz. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan dy per dx jika y x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x. Pembahasannya dy per dx sama dengan d per dx dikali d per dx x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x. Maka kita turunkan yaitu 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 7. Untuk soal kedua yaitu tentukan dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 12. Pembahasannya, misalkan u-nya x pangkat 3 dikurang 2x dan untuk maka y-nya sama dengan U pangkat 12. Maka kita masuk pada jalan pencariannya. dy per dx sama dengan dy per dx dikali du per dx. Sama dengan 12u pangkat 11 dikali 3x kuadrat dikurang 2. Maka kita
Dapatkan hasilnya 12 dikali X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 11 dikali 3X kuadrat dikurang 2. Untuk soal selanjutnya tentang turunan tingkat tinggi. Soalnya itu jika Y sama dengan 10, X pangkat 10 ditambah 7X kuadrat. Tentukan D3Y per DX3. Pembahasannya maka kita harus melakukan turunan sebanyak 3 kali. Yaitu untuk turunan pertama yaitu 10X pangkat 9 ditambah 14X. Dan untuk turunan keduanya yaitu 90X pangkat 8 ditambah 14. Maka turunan ketiganya adalah 720X pangkat 7. Untuk soal keduanya adalah jika Y sama dengan 2X pangkat 5 dikurang 5X pangkat 3 ditambah 9, tentukan turunan keempat atau D4Y per DX pangkat 4. Pembahasannya, untuk turunan pertama yaitu 10X pangkat 4 dikurang 15X kuadrat. Turunan ini sudah saya sebutkan tadi. Untuk pangkatnya kita pindahkan ke depan atau kita kalikan, dan untuk pangkatnya kita kurangkan. Maka kita dapat turunan pertama 10X pangkat 4 dikurang 15X kuadrat. Dan untuk turunan keduanya adalah 40X pangkat 3 dikurang 30X. Dan untuk turunan ketiganya adalah untuk turunan ketiganya adalah 120X kuadrat dikurang 30. Maka turunan dari turunan keempatnya adalah tinggal 240X. Soal selanjutnya itu diferensial implisit. Soalnya tentukan dy per dx dari x kuadrat y ditambah xy kuadrat sama dengan 6. Pembahasannya, d per dx x dari x kuadrat y ditambah xy kuadrat sama dengan d per dx dari 6. Maka untuk nilai u-nya adalah, kita misalkan u-nya x kuadrat, nah maka u aksennya 2x untuk yang ini. Dan f-nya adalah y dan v-nya adalah y dan v aksennya dy per dx. Dan untuk yang ini u-nya adalah x dan sehingga u aksennya 1, dan untuk v-nya sama dengan y kuadrat, dan maka v aksennya adalah 2y dikali dy per dx. Kita masuk langsung pada pembahasannya. Xy ditambah x kuadrat di dy per dx ditambah y kuadrat ditambah 2xy dy per dx sama dengan 0. Maka kita peroleh x kuadrat dy per dx ditambah 2xy dy per dx sama dengan min 2xy dikurang y kuadrat. Karena kita memindahkan ke sisi kanan. Maka kita dapat dy per dx sama dy per dx dikali x kuadrat ditambah 2xy sama dengan min 2xy dikurang y kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah kita melakukan pindah ruas, sehingga maka kita dapat 2 min 2xy dikurang y kuadrat per x kuadrat ditambah 2xy, dan itulah nilai dy-nya, dx dy per dx. Untuk soal yang kedua, tentukan dy per dx dari x
pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 dikurang 9XY per 0. Sama dengan 0. Untuk pembahasannya adalah D per DX X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 dikurang 9XY sama dengan D per DX 0. Untuk nilai U-nya adalah X. Dan U aksennya adalah 1 karena turunan dari X adalah 1. Untuk nilai V-nya adalah Y dan V aksennya DY per DX. Maka 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat DY per DX dikurang 9 dikali Y ditambah dikali X DY per DX sama dengan 0. Sehingga kita melakukan yang ini dikalikan ke dalam. Sehingga kita dapat 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat DY per DX dikurang 9Y dikurang X DY per DX sama dengan 0. Sehingga kita dapat 3Y kuadrat DY per DX dikurang X DY per DX sama dengan 9Y dikurang 3X kuadrat. Sehingga DY per DX sama DY per DX 3Y kuadrat dikurang X sama dengan 9Y dikurang 3X kuadrat. Maka DY per DX-nya adalah 9Y dikurang 3X kuadrat. Ini salah. Mohon maaf. Ini adalah 3X kuadrat. Maka DY per DX-nya adalah 9Y dikurang 3X kuadrat per 3Y kuadrat dikurang X. Untuk soal selanjutnya, materi laju yang berkaitan. Soal pertama, sebuah pesawat udara terbang ke arah utara dengan laju 640 mil per jam melintasi sebuah kota pada tengah hari. Pesawat kedua terbang ke arah timur dengan laju 600 mil per jam. Langsung di atas kota yang sama 15 menit kemudian. Jika pesawat-pesawat tersebut terbang pada ketinggian yang sama, seberapa cepat mereka berpisah pada pukul 13.15. Pembahasannya adalah kita misalkan T adalah waktu lamanya setelah pukul 12.15 dan Y adalah jarak yang ditempuh pesawat ke utara setelah pukul 12:15 dan untuk X-nya adalah jarak yang ditempuh pesawat ke timur setelah pukul 12:15 dan S-nya adalah jarak antara kedua pesawat tersebut. Kita perhatikan bahwa pesawat ke utara berangkat 15 menit lebih awal. Artinya, pada 15 menit atau 1/4 jam perjalanan jarak pesawat yang ke arah utara dari kota acuan adalah 640 dikali 1/4 sama dengan 160. Yang 640 ini merupakan laju dari pesawat yang ke arah utara. Sehingga saat T jarak kota ke pesawat yang ke utara adalah Y ditambah 160. Untuk semua T besar dari 0 diketahui DY per DX sama dengan 640 dan X per DT-nya adalah 600. Yang ditanya adalah DS per DT saat T sama dengan 1, yaitu saat waktu menunjuk pukul 13:15. Kita berikan gambarnya seperti ini. Maka kita melakukan menurut teorema si Pythagoras.
Kalian masih ingat kan sama rumus Pythagoras, yaitu S kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah sisi samping ditambah Y ditambah 160 kuadrat atau sisi depan. Maka dari tadi yaitu D per dt S kuadrat, D sama dengan D per dt X kuadrat ditambah D per dt Y ditambah 160 kuadrat. Kita pindahkan yang ini ke depan, dan ini ke depan, dan ini ke depan. Kita peroleh, pangkat itu ke depan, kita peroleh 2S ds per dt sama dengan 2x dx per dt ditambah 2 dikali y ditambah 160 dy per dt. Maka yang ini sama-sama bisa dibagi 2, sehingga kita dapat s ds per dt sama dengan x dx per dt ditambah y ditambah 160 dy per dt. Untuk semua t besar dari 0, tadi diketahui dy per dt-nya adalah 640 dan dx per dt-nya adalah 600. Untuk t sama dengan 1, maka y-nya 640 dan x-nya 600, dan s dapat dicari dengan rumus Pythagoras. S kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 160 kuadrat. Maka untuk menghilangkan kuadrat di sini kita melakukan akar di sampingnya. Kita masukkan nilai x masing-masing. Akar dari 600 kuadrat ditambah 640 ditambah 160 kuadrat sama dengan s-nya 1000. Substitusikan yang nilai yang tadi yang ini. Kita masukkan nilai S, nilai X, dan nilai Y. Maka 1000 ds per dt sama dengan 600 dikali 600 ditambah 640 dikali 160 dikali 640. Maka 1000 ds per dt sama dengan 360.000 ditambah 512.000 sama dengan 872.000. Maka ds per dt-nya adalah 872 ini dibagi dengan 1000. Maka kita peroleh 872. Maka kita simpulkan adalah pada pukul 13:15 pesawat-pesawat tersebut berpisah pada kecepatan 872 mil per jam. Untuk soal yang keduanya, yaitu rusuk sebuah kubus bertambah panjang dengan laju 3 inci per detik. Seberapa cepat volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inci? Pembahasannya, kita misalkan T adalah waktu, R adalah rusuk, V adalah kubus, volume kubus. Untuk semua T besar dari 0, berlaku dr per dt sama dengan 3 inci per detik. Yang ditanya adalah berapa dv per dt saat R sama dengan 12 inci. Kita cari persamaan yang menghubungkan antara ke variabel R dan V. Apa rumus tersebut, persamaan yang menghubungkan V dan R tersebut? Nah, rumusnya yaitu rumus volume kubus. V sama dengan R pangkat 3 atau R kubik. Kita diferensialkan secara implisit. Pada soal yang tadi ada tentang implisit. Kita masukkan D per dt V sama dengan D per dt dikali R pangkat 3. Sama dengan 1 dv per dt 3 sama dengan 3R kuadrat dr per dt. dv per dt sama dengan, kita bagi yang ini dengan 1. Atau tidak, dv per dt itu sama dengan
1 dV per dt itu sama dengan dV per dt. Kita dapat dV per dt-nya adalah 3R kuadrat dr per dt. Kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. dV per dt sama dengan 3 dikali 12 kuadrat dikali 3. Maka dV per dt-nya adalah 1296 inci kubik per detik. Jadi, kesimpulannya adalah laju pertambahan volume kubus saat rusuk 12 inci adalah sebesar 1296 inci kubik per detik. Sekarang kita masuk pada materi penggunaan turunan. Untuk materi pertama dari penggunaan turunan, yaitu maksimum dan minimum. Soalnya, tentukan titik-titik kritis dari dan cari nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 jika i sama dengan min 4,0. Pembahasannya, ujung selangnya adalah x sama dengan min 4, x sama dengan 0. Ujung selang ini kita dapat dari ini. Untuk titik stasioner, kita turunkan nilai fx, yaitu turunan dari nilai fx sama dengan 0, 2x ditambah 4 sama dengan 0, yaitu 2x sama dengan min 4. Karena min 4 ini, karena 4-nya dipindah ruaskan. Sehingga x sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Untuk titik singular pada soal ini tidak ada. Jadi, titik-titik kritisnya adalah min 4, min 2, dan 0. Kita lanjut pada f min 4. Adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Maka f 4-nya adalah min 4 kuadrat ditambah 4 dikali min 4 ditambah 4 sama dengan 16 dikurang 16 ditambah 4. Maka f min 4 adalah 4. Untuk f min 2 adalah min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 4. Maka sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 4 sama dengan 0. Maka f min 2-nya adalah 0. Untuk f 0-nya adalah 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 4 adalah sama dengan 4. Jadi, nilai maksimum dan minimumnya adalah 4 dan nilai minimumnya adalah 0. Soal yang kedua, tentukan titik kritis dan cari nilai maksimum dan minimum dari x sama dengan x kuadrat ditambah x i sama dengan min 2,2. Kita langsung pada pembahasannya. Ujung selangnya adalah x sama dengan min 2, x sama dengan 2. Ujung selang ini kita dapatkan dari sini, nilai i tadi. Dan untuk titik stasionernya, yaitu kita turunkan hx-nya dan kita samakan dengan 0. Maka turunan dari x tersebut adalah 2x ditambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1, sehingga x-nya adalah setengah, min setengah. Untuk titik singular pada soal ini tidak ada. Jadi, titik-titik kritisnya adalah min 2, min setengah, dan 2. Untuk h-2 adalah x kuadrat ditambah x. Kita ganti nilai x-nya dengan min 2, yaitu min 2 kuadrat ditambah min 2 sama dengan 4 dikurang 4 dikurang 2 sama dengan 2. Untuk h-1, h- setengah sama dengan min setengah kuadrat ditambah setengah sama dengan 1/4 dikurang setengah. Maka hasilnya adalah 1/4. Untuk h2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2. 2 kuadrat ini tersebut adalah 4 ditambah 2. Maka h2-nya adalah 6. Jadi nilai maksimumnya adalah 6 dan nilai minimumnya adalah 4. Selanjutnya kita masuk pada materi kemonotan dan kecekungan. Untuk soal yang pertama, gunakan teorema kemonotan untuk mencari fungsi ht sama dengan t kuadrat ditambah 2t dikurang 3 naik dan turun.
Pembahasannya adalah turunan HT sama dengan 2T. Maaf, tunggu sebentar. Turunan dari HT adalah 2T dikurang 2, di mana untuk 2T ditambah 2 besar dari 0, 2T besar dari min 2, dan T besar dari min 1. Untuk 2T ditambah 2 kecil dari 0, 2T kecil dari min 2, dan T kecil dari min 1. Maka diperoleh titik-titiknya adalah min tak hingga, min 1, dan min 1, tak hingga. Sehingga F naik pada titik min 1, tak hingga, dan F turun terdapat pada titik min tak hingga, 1. Untuk soal nomor 2, gunakan teorema kecekungan untuk menentukan di mana fungsi Qx sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 3 dikurang 24X kuadrat ditambah 3X ditambah 1, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Pembahasannya, turunan pertama dari Qx yaitu 4X pangkat 3 dikurang 18X kuadrat dikurang 48X ditambah 3. Dan untuk turunan keduanya adalah 12X kuadrat dikurang 36X dikurang 48. Sama dengan kita keluarkan nilai 12 tersebut. Kita sama-sama bagi 12. Maka kita peroleh 12 dikali X pangkat X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 12 dikali X ditambah 1X dikurang 4. Maka diperoleh 12X ditambah 1X dikurang 4 besar dari 0. Maka nilai X-nya adalah min 1 dan X sama dengan 4 besar dari 0. Dan untuk 12X ditambah 1X dikurang 4 kecil dari 0, maka diperoleh X sama dengan min 1, X sama dengan 4. Maka sehingga kita peroleh titik-titiknya adalah min tak hingga, min 1, min 1, 4, dan 4, tak hingga. Jadi, F cekung ke atas pada titik min tak hingga, min 1, dan 4, tak hingga. Dan untuk F cekung ke bawah terdapat pada titik min 1, 4. Untuk soal selanjutnya yaitu materi maksimum dan minimum lokal. Soalnya, kenalilah titik-titik kritis, kemudian gunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua untuk memutuskan titik-titik kritis mana yang memberikan nilai maksimum dan minimum lokal. Soal pertama, Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 3. Pembahasannya, kita melakukan turunan pertama dari Fx terlebih dahulu, yaitu 2, 3X X kuadrat dikurang 12X. Maka kita sama-sama bagi 3 untuk kita keluarkan 3X-nya. Sehingga kita dapat 3X dikali X kurang 4. Jika F aksen X sama dengan 0, maka X sama dengan 0, X sama dengan 4. Untuk turunan keduanya yaitu 6X dikurang 12. Maka titik-titik kritisnya adalah 0 dan 4. Jika turunan kedua 0, maka 6 dikali 0 dikurang 12 sama dengan 12. Dan untuk turunan kedua dari 4, 6 dikali 4 dikurang 12 sama dengan 24 dikurang 12, sehingga kita peroleh 12. Jadi, nilai maksimum lokal adalah di X sama dengan 0 dan nilai minimum lokalnya terdapat pada di X sama dengan 4. Soal kedua yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 12X ditambah V. Maka pembahasannya kita pertama melakukan turunan pertama dari Fx yaitu 3X kuadrat dikurang 12. Kita keluarkan 3-nya, maka kita peroleh 3 dikali X kuadrat dikurang 4. Jika F aksen X sama dengan 0, kita
mendapatkan 3 dikali X kurang 2, X ditambah 2. Maka kita peroleh X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Turunan kedua Fx adalah 6X, jadi titik kritisnya adalah min 2 dan 2. Untuk turunan kedua min 2, yaitu 6 dikali min 2 sama dengan min 2. Dan untuk turunan kedua dari 2 adalah 6 dikali 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah 12. Jadi, nilai maksimum lokal adalah di X sama dengan 2 dan nilai minimum lokal terdapat pada di X sama dengan min 2. Untuk materi selanjutnya itu, materi terakhir yaitu teorema rata-rata. Jadi, carilah bilangan C yang memenuhi kesimpulan terhadap teorema nilai rata-rata dari Fz sama dengan 1/3 Z pangkat 3 ditambah Z dikurang 4 dan titik min 1,2. Yang pertama kita melakukan turunan pertama dari Fz, sehingga turunan pertamanya adalah Z kuadrat ditambah 1/3. Untuk rumus F aksen C yaitu Fb dikurang Fa per B dikurang A. F aksen C F aksen Z-nya adalah 4 ditambah 1/3 dikurang 1 ditambah 1/3 per 2 dikurang min 1 sama dengan 1/3 dikurang 4/3 per 3 sama dengan 1. Sehingga untuk Fz kuadrat ditambah 1/3 di 1/3 sama dengan 1. Z kuadratnya menjadi 2/3. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita melakukan akar di sisi kanan. Sehingga kita peroleh Z-nya kurang lebih akar dari 2/3. Untuk soal terakhir, misalkan sebuah benda memiliki fungsi St sama dengan T kuadrat dikurang T dikurang 2. Carilah kecepatan rata-rata pada interval 3,6 dan waktu ketika kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-rata. Pembahasannya, kita melakukan turunan pertama dengan menggunakan rumus yang tadi yaitu S6 dikurang S3 per 6 dikurang 3 sama dengan 8. Turunkan fungsi S sehingga S aksen T sama dengan 2T dikurang 1. Agar waktu di kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan sesaat, 8 sama dengan 2T dikurang 1 sehingga T sama dengan 4,0. Dan itulah pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya.